Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sinar Nursery. Seperti yang kita tahu, pagar merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sebuah rumah. Dari menyediakan rasa aman kepada kita ataupun kepada penghuni yang menghuni rumah itu. Diharapkan juga pagar dapat memberikan nuansa keindahan, nuansa asri, dapat menenangkan kita ketika kita sedang stres akan pekerjaan ataupun karena masalah-masalah yang menerpa kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan merekomendasikan beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai pagar hidup yang juga memberikan rasa aman kepada kita ketika dalam rumah. Untuk tanaman apa aja itu? Mari kita langsung lihat saja. Baiklah, untuk yang pertama, ini adalah tanaman yang seperti yang ada di samping saya ini. Ini adalah teh-tehan atau yang disebut juga Acalypha siamensis. Untuk tanaman teh-tehan sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ini teh-tehan hijau dan juga ada pangkas kuning. Itu tanaman teh-tehan yang memiliki daun kuning. Untuk bedanya sendiri, untuk teh-tehan yang berwarna hijau nantinya ketika sudah menjadi pagar, itu pagarnya akan rapat dikarenakan memiliki banyak cabang. Dan kalau misalkan pangkas kuning, itu pagarnya tidak akan rapat sehingga masih ada kucing atau hewan-hewan kecil yang dapat melalui cabang-cabangnya. Seperti dari namanya, teh-tehan atau teh hutan, dia memiliki bentuk daun yang mirip dengan daun teh. Dan juga untuk perawatannya sendiri itu sangat mudah ya teman-teman. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah ketika awal penanaman dari pohon ini atau tanaman ini, itu hanya perlu disiram secara rutin saja. Dan yang perlu teman-teman tahu, teh-tehan merupakan tanaman yang sangat bandel dan banyak disukai juga sama banyak tukang taman karena sifatnya yang bandel dan memiliki daya tahan hidup yang sangat kuat. Selain itu, tanaman teh-tehan itu memiliki daya tumbuh yang sangat cepat sehingga perlu perawatan hanya untuk pemangkasan saja. Dan untuk pembentukan dari teh-tehan sendiri, ketika sudah banyak membentuk pagar, dia sangat mudah untuk dibentuk menjadi bentuk-bentuk yang teman-teman inginkan. Baiklah, untuk tanaman yang kedua adalah tanaman bambu. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya bambu. Banyak sekali jenis bambu di sekitar kita. Tapi untuk kali ini kita akan merekomendasikan bambu-bambu yang cocok untuk tanaman pagar. Jadi untuk bambu sendiri, selain menambahkan suasana asri dan indah, beberapa orang juga percaya bahwa bambu itu dapat membawa hoki ataupun keberuntungan. Bambu sendiri itu merupakan tanaman yang tumbuh berumpun dan dapat tumbuh tinggi, dan beberapa spesies juga ada yang dapat tumbuh sampai melebihi 30 meter. Untuk perkembangbiakannya sendiri itu melalui bertunas, dan pada saat-saat tertentu itu juga dapat melalui perkembangbiakan generatif. Dan untuk perawatannya sendiri nggak perlu perawatan yang spesial. Bambu hanya perlu sesekali disiram, apalagi ketika baru awal penanaman itu sangat memerlukan penyiraman. Dan selanjutnya bisa beberapa hari atau seminggu sekali disiram. Dan ketika bambu sudah dapat hidup, itu untuk intensitas penyiramannya akan sangat berkurang ataupun tidak perlu disiram sama sekali. Jadi dia sudah dapat mencari air sendiri gitu ya. Dan untuk beberapa jenis bambu yang dapat digunakan sebagai pagar adalah pertama bambu Cina, yang kedua ada bambu Jepang, yang ketiga ada bambu kuning, ada bambu siam, bambu kodok ataupun bambu kodok atau bambu kendang, dan ada juga bambu cendani. Itu beberapa jenis bambu yang dapat digunakan sebagai pagar ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya adalah tanaman bougainville atau Bougainvillea sp. Untuk tanaman bougainville sendiri itu merupakan salah satu tanaman yang populer atau tanaman hias yang sudah terkenal karena memiliki bunga yang tipis seperti kertas dan juga memiliki warna yang beraneka ragam seperti warna ungu, warna merah muda, warna jingga, kuning hingga putih. Dan untuk bougainville sendiri merupakan salah satu tanaman pagar yang sangat diminati
dikarenakan dia ini merupakan tanaman pagar yang tegas. Ketika bougainville dijadikan pagar, pagarnya itu akan sangat sulit untuk dilewati orang karena memiliki duri pada cabangnya. Dan untuk perawatannya sendiri itu sangat mudah dan tidak perlu disiram setiap hari. Bougainville hanya memerlukan intensitas sinar matahari yang cukup banyak, kurang lebih sekitar 6 jam dalam sehari, untuk menjaga agar dia dapat sering berbunga. Oke, untuk tanaman selanjutnya adalah tanaman Buxus atau juga Buxus sempervirens. Merupakan tanaman kecil yang lambat untuk bertumbuh. Tanaman ini sangat cocok digunakan sebagai taman labirin. Dan juga tanaman ini dapat tumbuh 2-12 meter, namun dapat juga disesuaikan sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan. Untuk perawatannya sendiri itu relatif mudah, dan untuk tanaman ini juga memiliki bunga, tapi memiliki bunga yang kecil putih, berwarna putih dan kecil-kecil seperti ini. Oke, seperti yang di ujung, jadi bunganya berada di ketiak daun. Dan selain sebagai tanaman pagar, tanaman Buxus juga banyak dimanfaatkan juga sebagai tanaman bonsai. Dan juga untuk bougainville tadi juga tidak sedikit dimanfaatkan sebagai bonsai juga. Untuk tanaman selanjutnya ini ada pucuk merah. Namun tepatnya di samping saya ini ada pucuk putih. Dan untuk pucuk merah sendiri ada dua. Yang pertama itu pucuk merah yang biasa. Yang selanjutnya adalah pucuk putih. Untuk nama ilmiahnya sendiri itu Syzygium myrtifolium. Untuk pucuk merah itu dapat tumbuh sampai tinggi 6 meter. Dan pucuk merah sendiri merupakan tanaman yang sedang populer untuk digunakan sebagai tanaman pagar. Karena ketika masanya tiba, pucuknya itu akan sangat merah sekali, dan itu terjadi setelah pemangkasan, dan pucuknya akan tumbuh kembali itu akan sangat merah. Dan selain itu untuk pucuk merah sendiri itu merupakan tanaman yang sangat terjangkau, dan hal yang perlu diperhatikan adalah untuk intensitas penyiramannya ketika awal penanaman dan ketika musim kemarau tiba. Yang selanjutnya adalah tanaman Asoka yang bernama ilmiah Ixora sp. Untuk tanaman Asoka sendiri merupakan tanaman evergreen yang memiliki cabang yang banyak dan merupakan tanaman yang dapat berbunga sepanjang tahun asalkan sinar mataharinya cukup. Apabila diliarkan, tanaman ini dapat tumbuh hingga setinggi 4 meter, dan apabila ditanam sebagai pagar dapat disesuaikan tingginya sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan, misalkan seperti 50 cm ataupun 1 meter. Dan untuk Asoka sendiri itu memiliki beberapa macam warna bunga, seperti di samping saya ini ada warna kuning, ada juga merah, ada juga yang warna pink, ada putih, dan juga ada yang warna jingga. Dan tanaman Asoka sendiri itu merupakan salah satu tanaman pagar yang populer karena dia itu memiliki bunga. Jadi beberapa tanaman itu hanya berbentuk daun, ada juga yang berbunga. Ketika ditanam sebagai pagar dan dibentuk sesuai keinginan kita, itu dia akan jarang mengeluarkan bunga. Tapi untuk Asoka dia akan tetap mengeluarkan bunganya. Mungkin dari teman-teman sempat melihat tanaman ini di pinggir jalan atau di tempat saudara atau di tempat nenek dan tidak tahu namanya. Tanaman ini adalah tanaman cepok piring, dan tanaman ini masih memiliki kerabat dekat dengan melati. Dan juga tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan sebagai pagar dekorasi dan banyak digunakan juga sebagai pagar di rumah-rumah penduduk, terutama di daerah yang masih termasuk perkampungan, dan itu masih cukup banyak bisa kita temui tanaman cepok piring. Untuk tanaman kaca piring itu dapat tumbuh setinggi 1 meter dan juga memiliki bunga warna putih yang wangi. Dan untuk wanginya sendiri itu bisa dibilang cukup kuat untuk aroma-aroma bunga dari tanaman ya teman-teman. Bahkan bisa disebut lebih kuat dari mawar. Dan tanaman ini itu memiliki percabangan yang banyak, dan untuk perkembangbiakannya sendiri itu dapat diperbanyak melalui generatif dan vegetatif
yaitu melalui stek, cangkok, ataupun dari biji. Tanamannya sendiri itu memerlukan perawatan spesial ketika musim kemarau, yaitu hanya cukup disiram secara rutin saja. Dikarenakan tanaman kaca piring itu memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama di bidang medis, banyak digunakan sebagai obat-obat tradisional sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan oleh karena itu bunga kaca piring itu digunakan sebagai maskot dari kota Denpasar. Oke, dan untuk yang selanjutnya adalah beringin dolar atau beringin tembok yang bernama ilmiah Ficus pumila. Untuk tanaman ini sendiri itu merupakan salah satu tanaman rambat, dan bagi teman-teman yang sudah memiliki tembok rumah dan ingin tembok rumahnya terlihat bernuansa asri, itu dapat menggunakan dolar tembok ini. Dan selain memerlukan waktu, masih memerlukan perawatan yang ekstra seperti penyiraman dan juga pemupukan, sehingga tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dan dapat cepat untuk memenuhi tembok. Dan apabila teman-teman merasa khawatir temboknya akan rusak, teman-teman tidak perlu khawatir. Untuk dolar tembok sendiri itu tidak akan merusak tembok karena dia hanya menempel di tembok teman-teman semua. Dan untuk di belakang saya sendiri ini itu merupakan dolar yang daun besar. Untuk tipe yang jenis ini itu dia tidak akan memenuhi tembok, namun hanya memberikan pola saja kepada dinding atau tembok yang kosong. Dan untuk yang terakhir ini ada bunga sepatu. Bunga sepatu bagi teman-teman pasti sudah tidak asing lagi. Dan untuk di samping saya ini kenapa warnanya merah? Untuk bunga sepatu sendiri itu ada dua jenis, yaitu yang pertama bunga sepatu yang biasa, dan juga ini ada bunga sepatu yang daun variegata. Untuk bunga sepatu memiliki nama ilmiah Hibiscus rosa sinensis, dan tanaman ini juga dapat digunakan sebagai pagar dan merupakan salah satu tanaman pagar yang berbunga juga. Untuk tanaman sepatu dapat tumbuh hingga 2-5 meter. Untuk ketinggiannya dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman semua, mau tinggi 2 meter, 1 meter, atau 5 meter. Dan tanaman ini merupakan tanaman yang dapat berbunga sepanjang tahun asalkan dia mendapatkan cukup sinar matahari. Dan untuk bunga sepatu sendiri itu memiliki warna bunga beberapa jenis. Yang pertama ada bunga warna merah, yang kedua ada warna putih, ada warna pink, dan juga ada yang berwarna peach. Ya, segitu aja teman-teman untuk video kali ini, dan itu adalah rekomendasi tanaman yang dapat digunakan sebagai tanaman pagar hidup. Dan apabila teman-teman ingin memesan tanaman tersebut ataupun tanaman lain, semuanya ada di sini aku share. Ya, segitu aja, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa, salam satu hobi.